Oke teman-teman, berjumpa lagi di Agat Jelai Official yang menyajikan konten seputar tentang sawit teman-teman ya. Nah, kali ini kita berhadapan dengan varietas PPKS Simalungun. Ini berumur sekitar 15 bulan tanam. Bisa kalian lihat teman-teman ya, sudah berbunga dompet. Itu bisa kalian lihat sebelah sini, itu bunga dompetnya yang sudah saya, nah itu ya. Nah, sebelah sana satu juga itu sekitaran 6 ya, 6 bunga dompetnya sudah saya buang. Ini teman-teman saya tanamnya sudah berumur 15 bulan tanam ini ya. Jadi kita akan berbagi bersharing kali ini bagaimana perawatan sawit ya supaya tumbuh subur dan daunnya hijau serta cepat besar dan bongkolnya besar. Nah, kali ini teman-teman seperti saya akan sharing ya. Secara singkatnya, tidak usah berlama-lama. Yang pertama itu yang harus kita lakukan ya sesudah kita tanam ya. Nah, kalau sebelum tanam pastinya ya pupuk RP ya teman-teman ya, di lubang tanam itu sebelum kita tanam sawit kita ya. Terus jelang untuk sudah 1 bulan, alangkah baiknya kalau ada dolomit kita kasih dolomit dulu. Nah, dolomit itu sekitar, nggak usah banyak ya teman ya, 0,4 gram aja lah ya kalau baru tanam itu. Nah, sejelang 3 bulan pertama baru kita kasih urea. Nah, urea ini kita kasih dosis 0,5 saya kemarin ya, 0,5 gram. Nah, selanjutnya jelang umur 5 bulan sampai 1 tahun teman-teman ya, saya kasih sesudah urea itu saya kasih dolomit lagi. Nah, kenapa dolomit? Karena untuk menyuburkan tanah ini teman-teman ya, tanah yang sudah kita tanam kelapa sawit. Kita kasih lagi, saya kasih dosisnya kemarin itu 0,4 ya. Ini untuk saya sendiri ya, sharing untuk cara saya ya, bukan mengikuti dosis yang dianjurkan dari pihak ya, dari PPKS ya. Ini saya sendiri, pengalaman saya. Nah, sejelang dari umur segitu, apa yang saja yang harus kita lakukan, terutama teman-teman kita harus nyemprot di daerah, di daerah seputaran sawit ini ya, kita semprot ya. Harus kita semprot gulmanya. Kalau ada bambu kita tebang, kita semprot ya, kita matikan bambunya. Terus jangan lupa juga teman-teman, terpenting itu sawit kita di bawah 1 tahun ya, itu wajib kita harus bikin piringan manual. Nah, seperti kalian lihat ya, nah, sawit saya ini PPKS Simalungun ini bisa kalian lihat ya, sampai dari atas. Nah, itu daunnya hijau semuanya, hijau kebiru-biruan sampai bawah ini, bongkolnya besar. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman ya, kalau tidak percaya. Nah, ini bongkolnya. Kalau saya tidak buang itu kastrasinya, itu bunga dompetnya pertama itu sudah mulai muncul buah mungkin. Cuman kan karena kita sesuai prosedur, kita harus buang ya teman-teman ya. Jadi harus kita buang supaya pertumbuhan vegetatif ya dari tanaman ini, supaya bongkolnya besar. Jadi kita utamakan apa kegunaan untuk kastrasi itu, jadi untuk membuat bongkol batang sawit kita itu besar teman-teman ya, dan melebar ya. Nah, ini ya, sudah saya lakukan kastrasi, inilah hasilnya. Nah, terus selama umur 1 bulan 1 tahun itu ya, di bawah 1 tahun itu piringan manual. Terus kita kasih pupuknya lagi teman-teman. Setelah urea kita kasih dolomit, terus kita kasih TSP. Nah, TSP ini apa teman-teman kegunaannya? TSP ini untuk penguatan akar ya di bawah itu, akar sawit kita ini, supaya nanti misalnya dia sudah tumbuh besar tidak tumbang teman-teman ya. Selain kita bikin tapak timbun ya, kalau ada sawit kita yang agak miring kita kasih buat tapak timbun aja. Terus kita kasih juga TSP ini saya kasih kemarin itu 0,4 gram teman-teman ya, dosis itu tidak terlalu banyak ya ini. Terus kita kasih juga dengan NPK. Nah, dari umur sampai 1 tahun tuh, 7 bulan sampai 1 tahun itu kemarin saya kasih NPK terus ya. Itu biasa 1 bulan 1 kali. Nah, kenapa NPK? NPK itu pun ada berapa jenis. Jadi saya kasih dulu NPK 12 dulu ya. Kita bisa ambil itu per karung kecil itu ya, isi 5 kilo itu bisa juga ya. Dibeli di toko banyak juga, atau mau yang banyaknya ya per karung ya, yang 50 kilo itu kita kasih aja dosisnya 0,5 teman-teman ya, setengah kilo bisa juga ya.
Jadi NPK 12 itu gunanya untuk pertumbuhan ya. Selain jadi kan dia itu NPK itu lengkap. Jadi nitrogen, fosfor dan kalium di situ ada semua ya. Jadi kita opkan ureanya ya, karena ureanya pun karena untuk penghijauan daun ya. Jadi daunnya udah bagus, kita kasih pembentukan bonggol dan batangnya serta akarnya supaya kuat. Jadi TSP setelah TSP tadi saya kasih NPK teman-teman sampai sekarang ya. Nah, sudah umur 1 tahun ke atas, ini saya kan baru 15 bulan. Saya kasih 1 bulan kemarin ya. Sudah saya pupuk itu bulan ini. Sudah saya piringan dulu. Saya buat piringannya, saya bersihkan baru kita melakukan pemupukan. Nah, ini bisa kalian lihat masih ada ini teman-teman sisa pupuknya ini. Nah, ini pupuk NPK 1616 itu sisanya. Nah, sebelah sana sama. Ini udah saya bersihkan ya piringannya. Kita kasih pupuk NPK 16 ya. Dari situ saya kasih berbatang ini karena sudah gede nih teman-teman ya. Udah 15 bulan tanam ini saya kasih 0,5 juga ya teman-teman. Saya keliling ya. Nah, saya kasih setengah kilo aja nih. Jadi kalau sudah umur dekat 1 tahun ke atas lah teman-teman ya, atau 1 tahun lebih boleh baru kita naikkan 1 kilo. Jadi itu karena sudah tahap berbunga dompet, jadi kita kasih dosisnya per kilo pun jadi masalah teman-teman ya. Nanti untuk NPK 1616 ini saya tidak kasih urea lagi, TSP sudah ya. Jadi saya tinggal fokus NPK aja ini ya kalau sudah berbunga dompet. Jadi berbunga dompet itu bisa kita lihat teman-teman ya, ini aja muncul lagi. Nah, saat ini satu ya. Ini bunga dompet lagi nih. Nah, ini baru muncul nih. Nah, ini bunga dompet baru. Sebelah sana ada juga itu. Ini kita kasih NPK 1616 sampai umur 24 bulan. Sampai nanti kastrasinya itu sekitar 4 kali lah teman-teman ya. Saya akan lakukan ini 4 kali. Ini baru 2 kali. Ini pun ada muncul lagi tuh kastrasinya. Apa bunga dompetnya yang baru tuh. Biarin aja. Nunggu agak besar. Kalau sudah bisa dibuang baru kita buang ya. Kalau masih kecil nggak usah. Nanti takut susah nanti buangnya. Biarkan aja dulu. Kenapa kegunaan untuk kita buang bunga dompet ini jangan kita biarkan teman-teman ya. Jadi supaya pertumbuhan vegetatifnya itu mantap. Pertumbuhan bokongnya, bongkolnya itu ya membesar sahabat kita, jangan kurus. Jadi batangnya itu bisa besar. Pertumbuhan vegetatifnya ya. Untuk generatifnya itu kalau kita melakukan kastrasi nanti buahnya yang kita hasilkan itu maksimal. Tidak buahnya kedil-kedil ya. Jadi tidak dipaksakan nanti buahnya. Jadi harus wajib sebagai kita petani harus melakukan kastrasi ya. Kalau sudah bunga dompet ya. Itu sekitar bunga dompetnya itu umur sawit sekitar 1 sampai 15 bulan tanam ya. 12, 14, 13 bulan tanam. Ini saya 15 bulan tanam ini sudah bunga dompet semua. Ya teman-teman ya. Sudah berapa batang ya. Jadi saya sudah buangin bunga dompetnya. Kita lanjut teman-teman. Nanti kalau sudah kastrasi sebanyak 4 kali baru aja kita kasih juga nanti kalau umur 1 tahun ke atas ini kan udah 1 tahun lebih. Kebetulan tadi saya sudah dapat borat aja kemarin itu. Nanti kita kasih borat sebesar 0,2 ya 2 gram aja ini. Nanti kita kasih ke ketiaknya itu ya, ketiak pelepahnya itu. Kita kasih aja nanti boratnya 0,2 itu. Nanti kita kasih karena sedikit aja. Kenapa dikasih borat? Supaya tidak pertumbuhan daun ini, tunas-tunas barunya itu bagus ya. Dan tidak terjadi hama ya. Atau tunasnya itu rusak nanti ya. Jadi itulah kegunaan borat teman-teman ya. Dan supaya tidak daun yang atas ini jadi kuning teman-teman ya. Jadi harus melakukan borat. Dan dosisnya itu per tahunnya kita lakukan pemupukannya 1 tahun 1 kali aja teman-teman ya. Ya usah banyak-banyak, jadi 0,2 aja. Nanti bisa katakan lagi kalau saya kasih 0,2 gram. Nanti kalau umur 2 tahun mungkin kita naikkan lagi dari 0,3 ya. Jadi 1 gram lah per tahun nanti naik. Tergantung kebutuhan juga teman-teman. Nanti kita ada list dosisnya itu. Untuk borat ini tidak usah banyak-banyak ya teman. Nah kelebihan borat itu pun tidak bagus ya untuk pertumbuhan sawit. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi kita harus rawat juga secara manual juga, kita semprot perawatannya piringannya ya. Utamakan kalau mau mupuk itu jangan sawitnya semak dipupuk, jangan. Jadi kita harus bersihkan dulu piringan manualnya baru kita pupuk. Nah seperti ini kan bisa kalian lihat. Nah itu sisa-sisa pupuk yang kemarin masih ada. Inilah teman-teman ya. Jadi harus kita bersihkan dulu piringannya baru kita melakukan pemupukan. Nah supaya bisa cepat diserap akar sawit teman-teman ya.
Oke teman-teman, itu aja ya mungkin video kali ini. Semoga sharing informasi ini tentang perawatan sawit dari Agat Jelai Official berempat buat petani milenial sawit dimanapun berada. Salam tandan berduri, salam perintir untuk kita semua. Salam sukses, selamat sore, dan sampai jumpa. Jangan lupa kalian share video ini ke semua media sosial kalian yang kalian punya. Bye bye.